Tiga mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini kita di tahun ini Kecamatan Padu kita meluncurkan kegiatan yang dinamakan Bedil itu Betawi yang substansinya adalah untuk membangun kemandirian lembur, kemandirian desa itu untuk menolong dirinya sendiri. Jadi secara swadayaan mereka bergotong royong untuk menciptakan perlindungan sosial di lingkungannya sendiri. Kenapa ini kita namai Bedil? Ini kita karena yang dinaikkan di inovasi ini adalah kearifan lokal orang-orang Sunda. Jadi orang-orang tua kita dulu itu sudah membentuk suatu sistem untuk melambangkan kemandirian lembur ini. Ini sejalan dengan program Bupati Sumedang, PJ Bupati Sumedang yang sekarang yaitu Pasang Sangkur. Pemerintah sareng masyarakat ngebangun silaturahmi nguatkeun kemandirian lembur. Nah, di Kecamatan Wado untuk kemandirian lembur ini kita kuatkan dengan bebedil, yaitu bebetah di lembur. Nah, bebetah di lembur ini ada dua segmen, yaitu dua segmen. Yang pertama pemeliharaan lingkungan hidup, yang kedua adalah perlindungan sosial. Yang pemeliharaan lingkungan hidup kita namai Kandaga Sabana, artinya wadah atau tempat untuk memelihara lingkungan hidup. Di dalamnya ada kegiatan gamelan, gerakan tetangkalan, kemudian ada jumsinah, yaitu Jumat bersih sangkan merenang. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tentatif untuk pelestarian lingkungan hidup. Kemudian untuk perlindungan sosialnya kita itu ada Kandaga Raksa Warga, artinya itu adalah wadah untuk memelihara kerukunan kemudian keutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Terutama kalau dikaitkan dengan program pemerintah itu adalah perlindungan sosial. Kalau perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah itu berasal dari bantuan pemerintah berupa PKH, BNPT dan yang lain-lain. Ini dalam Kandaga Raksa Warga itu berasal dari Beas Perelek, di mana Beas Perelek ini merupakan upaya bersama di satu lingkungan mengumpulkan beras atau uang yang nanti dikumpulkan digunakan untuk bersama. Di Kecamatan Wado ya diarahkan nanti untuk warga masyarakat miskin yang memerlukan modal atau memerlukan keperluan hidup yang diinginkan oleh mereka. Jadi secara swadaya, secara mandiri, terlepas dari bantuan pemerintah, diharapkan ke depannya kemiskinan dan stunting ini bisa diatasi dengan Beas Perelek ini. Kemudian yang kedua adalah dana kematian, di mana nanti semua dusun, semua lembur di desa-desa sekecamatan Wado itu harus membentuk kelompok dana kematian. Ini diarahkan untuk menyiapkan alat-alat pemulasaraan dari mulai kapaninya, kemudian pokoknya untuk semua alat-alat yang berguna untuk kematian, kain kapannya, kemudian padung ya, padung atau peti dan yang lain-lainnya. Kemudian biasanya di hari H itu kan banyak orang yang membantu, di sana ada makan minumnya, itu bisa diambil dari dana kematian. Nah, kelompok-kelompok ini sebenarnya sekarang sudah berjalan dan kita mulai pendataan. Tapi ke depan diharapkan semuanya itu terstruktur. Karena strukturnya nanti ada dari tingkat kecamatan, tingkat desa, kemudian tingkat lembur atau dusun. Nah, tingkat lembur itu bisa dusun, bisa RW, bisa RT, itu menyesuaikan dengan kemampuan dan keinginan mereka. Di tingkat kecamatan itu sifatnya koordinatif dan fasilitasi. Ada pembina, ada ketua, ada sekretaris, tidak ada bendahara. Tidak ada bendahara di kecamatan, yang ada nanti liaison officer. Artinya liaison officer itu memegang desa-desa yang menjadi binanya. Kemudian di tingkat desa itu ada pembina, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, kemudian juga ada liaison officer untuk wilayah-wilayah kelompok dari bebedil ini. Kemudian di tingkat bawah ini yang paling lengkap. Di sana itu ada pembina yang tentu saja pembinanya itu adalah kepala desa, kemudian Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kemudian ketua dibentuk oleh secara swadaya, dibentuk di lokasi masing-masing, sekretaris, bendahara, dan ada kolektor.
Kolektor nanti yang mengut-mengut ke rumah-rumahnya itu dan membagikan itu kolektor. Kemudian ada pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Harapannya ini tujuannya bagaimana desa bisa mandiri, lembur bisa mandiri ketika suatu saat bantuan dari pemerintah tidak ada. Jadi warga-warga yang kelompok-kelompok ini yang tergabung dalam Kandagara Raksa Warga itu bisa mandiri karena mereka punya dana cadangan. Tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Jadi mereka yang kakak miskin, yang tidak punya ongkos untuk berobat, ambil saja dari BSPRL. Kemudian yang nggak makan, nggak punya beras, ambil saja dari BSPRL. Itu gambaran umum mungkin untuk kegiatan bebedil, bebetah di lembur. Itu artinya menguatkan desa, menguatkan lembur, menguatkan dusun, sehingga masyarakatnya betah. Betah karena apa? Karena kekurangan-kekurangan yang mereka perlukan itu bisa ditutupi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.